Kisah Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu yang paling indah dan penuh hikmah dalam Al-Quran. Seluruhnya diceritakan dalam satu surah khusus. Ini adalah kisah tentang kesabaran, pengkhianatan, takdir ilahi, dan kemenangan di akhir. Semuanya berawal dari sebuah mimpi. Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini ia ceritakan kepada ayahnya, Nabi Yakub, yang segera menyadari bahwa putranya akan memiliki kedudukan mulia. Namun, saudara-saudara Yusuf diliputi rasa iri yang mendalam. Mereka cemburu akan kasih sayang ayah mereka kepada Yusuf yang mereka anggap lebih favorit. Kecemburuan itu mendorong mereka pada sebuah rencana keji. Mereka mengajak Yusuf keluar untuk bermain dengan niat buruk di hati. Setelah jauh dari pandangan ayah mereka, niat jahat itu terwujud. Mereka dengan kejam melemparkan Nabi Yusuf ke dasar sebuah sumur yang dalam dan gelap, berharap tak seorang pun akan menemukannya. Pakaian Yusuf mereka lumuri dengan darah palsu, lalu mereka kembali kepada ayah mereka dengan wajah sedih, mengaku Yusuf telah dimakan serigala. Dapatkah kita bayangkan kesedihan Nabi Yakub mendengar berita bohong ini? Air mata dan dukanya tak tertahankan, namun beliau tetap yakin akan takdir Allah. Nabi Yusuf kecil kini sendirian di dasar sumur yang dingin, terpisah dari keluarga, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Inilah awal mula takdir luar biasa yang akan mengubah hidupnya. Bagaimana Nabi Yusuf bisa keluar dari sumur gelap itu dan apa yang menantinya? Simak kelanjutan kisahnya di part 2. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tak ketinggalan perjalanan menakjubkan Nabi Yusuf. Setelah pengkhianatan kejam saudara-saudaranya, Nabi Yusuf ditinggalkan sendirian di dasar sumur yang gelap. Namun, takdir Allah selalu punya jalan. Tak lama kemudian, sebuah kafilah yang sedang menuju Mesir melewati sumur itu. Mereka mengirim seorang pengambil air, dan betapa terkejutnya dia saat menemukan seorang anak muda di dalamnya. Tanpa pikir panjang, kafilah itu membawa Yusuf keluar dari sumur. Mereka melihat potensi pada dirinya dan memutuskan untuk menjualnya sebagai budak di pasar Mesir. Di pasar yang ramai itu, Nabi Yusuf dibeli oleh Al-Aziz, seorang pembesar Mesir yang memiliki kedudukan tinggi, semacam menteri keuangan atau kepala istana. Istri Al-Aziz, Zulaiha, merasa kasihan dan terpesona dengan ketampanan serta perangai Yusuf. Ia meminta suaminya untuk memperlakukan Yusuf dengan baik, bahkan berpesan, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Begitulah, Nabi Yusuf yang malang itu kini berada di rumah seorang pejabat tinggi. Di sana, ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan kenyamanan, jauh dari bayangan sumur dan perlakuan kasar saudara-saudaranya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 21, "Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi." Ini adalah bukti nyata bahwa setiap ujian ada hikmahnya, dan Allah mempersiapkan Yusuf untuk peran yang lebih besar. Dari dasar sumur yang kelam, takdir membawa Nabi Yusuf ke dalam gemerlap istana Mesir. Namun, kehidupannya di istana tidak selalu mulus. Ujian lain yang lebih berat akan menanti di masa remaja dan dewasanya. Ujian apa itu? Nantikan kisah selengkapnya di part 3, Godaan Istri Pembesar Mesir. Jangan sampai terlewatkan, subscribe sekarang. Setelah diselamatkan dari sumur dan diangkat sebagai anak oleh Al-Aziz, Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa tampan dan berakhlak mulia. Kecantikannya memukau siapa saja yang melihatnya, namun hatinya teguh pada keimanan. Di rumah Al-Aziz inilah, ia menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Istri Al-Aziz, Zulaikha, yang selama ini mengasuhnya, jatuh cinta kepadanya. Cinta Zulaikha berubah menjadi obsesi, membuatnya kalap dan berani melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Suatu hari, Zulaikha merencanakan siasat. Ia mengunci semua pintu dan mencoba merayu Yusuf dengan berbagai cara. Ia bahkan mengancam dan berusaha memaksanya. Namun, Nabi Yusuf menolak dengan tegas. Ia takut kepada Allah dan tak ingin mengkhianati kepercayaan tuannya. "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik," katanya, seperti yang tertera dalam surah Yusuf ayat 23. Ini adalah bukti keteguhan iman dan kesucian hati Nabi Yusuf. Ketika Zulaikha semakin mendesak dan Yusuf berlari menuju pintu untuk menghindar, baju bagian belakangnya robek. Tepat pada saat itu, Al-Aziz muncul di ambang pintu. Zulaikha dengan licik segera membalikkan fakta, menuduh Nabi Yusuf yang berniat jahat kepadanya. Nabi Yusuf membela diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Situasi menjadi tegang, siapa yang harus dipercaya? Ujian ini menjadi titik balik bagi Nabi Yusuf yang kelak akan membawanya ke takdir yang lebih besar. Bagaimana Al-Aziz mengambil keputusan? Apakah Yusuf akan dipercaya atau justru dihukum? Cari tahu jawabannya di part 4, Nabi Yusuf masuk penjara dan menafsir mimpi. Pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya ya. Setelah tuduhan palsu dari Zulaikah, istri Al-Aziz, suasana di istana menjadi keruh. Meski sang suami, Al-Aziz, sempat ragu dan saksi dari keluarga Zulaikah bahkan menguatkan kebenaran Nabi Yusuf demi menjaga nama baik keluarga dan meredakan desas-desus, Nabi Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Ini adalah ujian yang tak terduga. Dari kemewahan istana, kini ia harus mendekam di balik jeruji besi. Namun, bahkan di dalam penjara yang gelap itu, cahaya keimanan dan kebaikan Yusuf tak pernah padam. Di penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua pemuda lain yang juga di penjara. Suatu hari, keduanya bercerita tentang mimpi yang mereka alami. Salah satu dari mereka bermimpi memeras anggur, dan yang lainnya bermimpi membawa roti di atas kepalanya yang dimakan burung. Mereka meminta Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka, karena mereka melihat kebijaksanaan dan akhlak mulia pada dirinya. Dengan penuh hikmah, Nabi Yusuf menggunakan kesempatan ini untuk berdakwah tentang keesaan Allah sebelum akhirnya menafsirkan mimpi mereka. Beliau menjelaskan bahwa salah satu dari mereka akan kembali melayani rajanya sebagai juru minum, sedangkan yang lainnya akan dihukum mati dan tubuhnya akan menjadi makanan burung. Dan benar saja, penafsiran Nabi Yusuf terbukti tepat. Sebelum salah satu dari mereka dibebaskan, Nabi Yusuf menitipkan pesan agar ia menceritakan tentang dirinya kepada raja. Namun, setan membuat pemuda itu lupa, sehingga Nabi Yusuf harus mendekam di penjara selama beberapa tahun lagi. Ini adalah ujian kesabaran yang panjang, namun takdir Allah sedang bekerja untuk mempersiapkan Nabi Yusuf menuju puncak kemuliaan. Bagaimana Nabi Yusuf akhirnya keluar dari penjara dan apa perannya setelah itu? Nantikan bagian selanjutnya yang penuh kejutan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Nabi Yusuf yang luar biasa ini. Setelah bertahun-tahun mendekam di penjara, tiba saatnya takdir ilahi bekerja. Raja Mesir mengalami mimpi aneh. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau dimakan 7 tangkai kering. Tak seorang pun penafsir mimpi di kerajaannya mampu memberikan makna yang jelas. Lalu, juru minum raja, yang pernah bersama Nabi Yusuf di penjara, teringat akan kemampuan Yusuf. Ia segera melaporkan hal itu kepada raja. Nabi Yusuf pun dipanggil menghadap raja. Dengan kebijaksanaan yang dikaruniakan Allah, beliau menafsirkan mimpi itu dengan sempurna. 7 tahun kemakmuran akan diikuti 7 tahun kelaparan dahsyat. Beliau juga memberikan solusi strategis untuk menghadapi masa sulit tersebut. Terkesan dengan kebijaksanaan dan integritas Yusuf, raja segera membebaskannya dan mengangkatnya menjadi penguasa perbendaharaan Mesir. Dari seorang budak, dari dasar sumur, lalu penjara, kini Nabi Yusuf menjadi orang kepercayaan raja, memegang kendali penuh atas pangan dan ekonomi Mesir. Tahun-tahun kelaparan pun tiba, melanda bukan hanya Mesir, tapi juga negeri-negeri tetangga. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu membuangnya, datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Mereka tidak mengenali Yusuf yang kini telah menjadi penguasa. Nabi Yusuf mengenali mereka, namun beliau merahasiakan identitasnya. Beliau memberikan jatah makanan dan meminta mereka membawa Bunyamin, adik kandung Yusuf pada kunjungan berikutnya. Setelah serangkaian kejadian dan ujian, termasuk sebuah siasat untuk menahan Bunyamin, Nabi Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. Pertemuan itu penuh haru dan air mata. Saudara-saudaranya gemetar ketakutan, menyadari dosa besar mereka. Namun, dengan kemuliaan hati seorang nabi, Yusuf berkata, "Pada hari ini tak ada cercaan atas kamu, semoga Allah mengampuni kamu. Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Keluarga besar Nabi Yusuf, termasuk ayah mereka, Nabi Yakub, pun akhirnya pindah ke Mesir. Mimpi Nabi Yusuf yang dulu ia ceritakan kepada ayahnya, kini terwujud. 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Inilah puncak kisah kesabaran, ujian, dan kemenangan seorang nabi yang mulia. Sebuah bukti nyata bahwa takdir Allah itu indah dan kesabaran akan berbuah manis. Pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari seluruh perjalanan Nabi Yusuf ini? Bagikan di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.